الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang Adam dan juga dari dirinya diciptakan Hawa. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturrahim, hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Mungkin bagi beberapa orang banyak yang berpikir beberapa kali untuk memutuskan menikah dengan pertimbangan orang tua, saudara, kemapanan, atau malah belum menemukan seseorang yang tepat untuk diajak menikah. Masya Allah, padahal udah tahun 2021. Maka Islam itu indah hari ini insya Allah akan membahas dalam tema Ganteng Doang 2021 masih lajang. Kayaknya saya banget ini jamaah, langsung aja Islam itu indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Tahun ini tahun 2001 pasti banyak target nih buat semuanya yang harus dicapai. Yang gak kesampaian di tahun 2020. Mungkin di antara target-target yang sudah difikirkan itu salah satunya adalah target menikah. Tapi banyak juga nih dari kita-kita nih teman-teman kita, sahabat-sahabat kita gitu ya. Yang menanti-nantikan atau entar-entar aja deh nikahnya deh. Mungkin saya mau tanya dulu sama yang terdekat yang ada di studio. Gimana Ustadz Maulana? Lah, ngapain saya? Iya dong. Kan Ustadz Maulana paling deket dulu nih. Kan Duda. Duda kan juga termasuk. Semoga anakku nonton nih. Ustadz Syam gimana Ustadz Syam? Target ternyata tidak nyampe nih di 2020 nih. Mudah-mudahan 2021. Saya kan bikinnya bulan 12, akhir tahun 2020, tau-taunya nggak jadi. Nggak jadi. Makanya ya kita hari ini kita bahas nih. Biar jamaah juga di rumah bisa sama-sama kita belajar. Tema kita pagi hari ini, jangan sampai kejadian kayak gini.
ganteng doang. 2021 masih lajang. Gimana Ustaz Syam? Kok harus bahasanya seperti itu? Oh iya kan memang begitu viralnya. Oh, yang Ganteng viral. doang, 2021 masih lajang katanya. Iya, subhanallah. Dan yang memviralkan itu baru nikah kemarin. Baru nikah. Subhanallah. Alhamdulillah. Mungkin setelah kita viralin nikah semua nih yang depan nih. Amin. Yang dua ini yang belum nikah. Ya, ini Maksudnya di depan semua? yang yang pojok sana doang ya Allah pakai mari-mari Mau lagi. diaminin. Iya. Ya udah, kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini. Saya punya ada tayangan nih buat jamaah. Tayangannya ini nggak enak menurut saya, tapi buat dia enak katanya. Apa sih enak jadi jomblo? Nih tayangannya katanya nih. Enak jadi jomblo. Cakep. Tiap hari nggak pernah ngebucin. Enak jadi jomblo. Cakep. Bisa video call sama siapa aja. Enak jadi jomblo. Cakep. Mumpung lagi ada promosi. Enak jadi jomblo. Cakep. Gak perlu antar jemput. Ya itu kalau buat mereka oke lah ya, umurnya masih kinyis-kinyis semua. Cuma kalau buat yang begini, enak jadi jomblo. Emang enak? Nggak enak. Langsung dijawab. Kalau gitu saya nggak nanya sama yang situ deh. Saya nanya sama Ustadz Ahmad Ridwan aja nih. Ini Ustadz Ahmad Ridwan mau izin Ustadz Siap, AR ya. siap. Apa benar nih katanya orang yang menunda pernikahan sama saja menunda turunnya rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan katanya nih sampai turunnya pertolongan dari Allah. Terus bagaimana jika menunda pernikahan ini karena belum ada yang cocok mungkin ya. Karena mungkin kan menikah ini dia pikirkan ibadah yang paling panjang. Jadi nggak boleh sembarangan pilih. Jadi pilih gak kerasa udah 50 tahun. Kayak teman saya yang lagi nonton sekarang nih. Coba penjelasannya mau izin. Dari Setair. Mohon izin semuanya Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Terima kasih kepada Bang Fadli. Bagaimana dengan apa yang kita lihat barusan dalam sebuah tayangan? Sebenarnya betul, dengan secara usia kita pandang mungkin masih krinyis-krinyis ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah mapan secara usia, mapan juga secara mungkin finansial, maka berlaku hukum kepada mereka mungkin hukum taklifi yang salah satunya adalah bisa menjadi wajib. Kapan? In khasyal anat. Kalau ternyata dia khawatir akan sebuah perzinahan terjadi, na'udzubillah. Tapi kalau tidak terjadi atau dia tidak takut itu, bukannya kita tidak pernah merasa aman dari perbuatan zina, tapi kita merasa insya Allah dengan aktivitas dakwah yang padat, dengan baca buku, belajar, dengan ada kerjaan, ya itu mungkin saja bisa jadi kita teralihkan, maka status itu menjadi sunnah. Gitu. Nah, tapi bagaimana sih sebenarnya apakah benar pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada mereka yang melakukan pernikahan? Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan ini nanti disyarah oleh Imam Tibbi dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, apa katanya? Salasatun haqqun 'alallahi 'aunuhum. Ada 3 orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah annaki yuridul afaf, orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan, harga dirinya dan kesucian dirinya. 2 lagi, al-mujahid fisabilillah wal mukatab yuridul ada, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah dan seorang budak yang ingin merdeka dari majikannya. Kenapa kata Imam At-Tibbi, pertolongan Allah akan jauh lebih ditolong, akan jauh lebih berat, akan jauh lebih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang ingin menikah karena asyaqqa alaihi, akan lebih berat baginya. Kenapa? Dia melawan syahwat. Kalau melawan musuh, kelihatan musuhnya. Kalau melawan pihak yang berseteru dengan kita, terlihat orangnya. Tapi kalau kita melawan syahwat, nah ini dia. Kadang-kadang ada di keramaian mungkin dia jaga dirinya, tapi di saat kesendirian Allahu a'lamu bihi. Allah yang Maha tahu tentang apa yang dikerjakannya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat disebutkan saat itu kata Rasulullah SAW, la alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati misla jibali tihamatil bayda. Akan datang satu masa nanti, aku tahu betul bagaimana umatku itu adalah mereka membawa sebesar gunung Tihamah yang besar sekali. Itu semua pahala, kata Rasulullah SAW. Fayaj'alullah aba'an mansura, kemudian Allah jadikan itu seperti debu-debu yang berterbangan. Sahabat bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, sebutkan bagaimana karakter mereka wahai Rasul. Rasul mengatakan, amma innahum ikhwanukum min jaldatikum, mereka seperti kalian. Salatnya, puasanya, mereka menjadikan sebagian waktu malamnya seperti kalian, menjadikannya sebagai sebuah tahapan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Tapi mereka apabila berkesendirian dengan larangan-larangan yang Allah larang, mereka kelak menerjangnya. Makanya tadi, enak jadi jomblo apa katanya?
Iya, Nggak ada antar jemput. Kagak nganter-nganterin. Emang nggak Kang tinggal nganter. ojek? Iya kan? Nggak gitu kali. Nah itu dia, Allah pasti akan menolong buat mereka yang melakukan sebuah pernikahan karena Allah Subhanahu wa taala. Pisang emas, pisang barangan. Apaan tuh? Buah cempedak, buah duku. Cakep. Emang sih pilih pasangan, terima pinangan. Tapi jangan lupa lihat akhlak dahulu. Masya Allah. Tepuk tangan, saya tepuk tangan deh gitu ya kan. Saya tepuk tangan juga. Tapi gini, dari tadi nih Ustadz AR tausiyah ya kan. Kalau harusnya tengok ke kiri. Yang dua itu kayaknya melongo aja ngeliatin gitu ya kan. Kayaknya lagi menunggu penjelasan buat dirinya apa Serius ini gitu ya. kayaknya. Lagi konsentrasi. Tapi yang lebih berat sebenarnya Ustadz Maulana dibanding Ustadz Nah, Syam. apalagi. Karena Ustadz Syam kan belum pernah ngerasain. Oh gitu. Kalau Ustadz Maulana kan udah pernah. Pakai ditegas. Iya. Ini sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah ya. Saya punya tayangan, mungkin tayangannya tidak seindah yang di awal. Kalau tayangan ini mungkin sangat menggugah hati. Karena apa? Karena ada anggota aparat negara yang telah merencanakan pernikahan tapi ternyata harus gugur di dalam tugas. Ini tayangannya. Letu Erizal Sidabutar gugur dalam peristiwa baku tembak dengan KKB Papua pada Selasa 17 Desember 2019 lalu. Jenazah telah diterbangkan dari Papua pada Kamis 19 Desember 2019. Aibtu Rukur Sidabutar, sang ayah, menjelaskan putranya telah memiliki kekasih dan sudah akan melangsungkan pernikahan pada tahun 2020 nanti. Dikutip dari tribunnews.com, Jumat 20 Desember 2019, Aibtu Rukur mengatakan kekasih putranya adalah anak komandannya dan akan menikah pada bulan April 2020. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini dia ya, kalau ini beda lagi nih kasusnya nih. Ustadz Maulana mungkin saya mau coba tanya nih Ustadz. Sebenarnya gini, ada orang yang menikah ini karena ada menunda ini karena memang ada sesuatu hal. Contoh misalnya mungkin fokus terhadap pekerjaan atau fokus untuk membantu sesama. Bukannya ini juga membantu sesama, ini juga ibadah yang pahalanya luar biasa. Dan kalau kejadian seperti ini nih, ketika gugur dalam tugas tapi sudah memiliki niat untuk menikah, apakah tetap mendapatkan pahala menikahnya karena udah ada niat atau enggak? Ini mohon izin penjelasannya bagaimana Ustadz Maulana, silakan. Makasih banyak, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di hari ini 21 Jumadil Awal. Artinya tinggal 99 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. 99 hari lagi Insyaallah, menuju bulan suci Ramadan. Baik, kalau berbicara tadi bagus banget pertanyaan Mas Fadli. Menyimak tadi video tadi luar biasa menggugah hati. Beliau sudah ada niat berarti sudah dapat pahala. Amin ya Allah. Amin. Semua yang sudah berniat sudah bernilai pahala. Karena ketahuilah kalau orang menikah itu pahalanya luar biasa. Duh ya Allah. Subhanallah. Oh pahalanya. Udah biar kasih kesempatan dia ngobrol berdua aja Ustadz. Gak apa-apa. Dari ya. hati ke hati. Kita dengerin aja. Karena segala amal ibadah dilipat gandakan. Bahkan atas apapun pemberiannya diberikan nilai sedekah yang luar biasa. Berkali-kali lipat, 1000 kali lipat kalau kita bersedekah kepada pasangan. Jadi jangan pernah pelit dengan pasangan. Karena ketika kita bersedekah kepada pasangan, itu nilai sedekahnya adalah sedekah 1000 kali lipat. Makanya kalau berbicara apakah dengan kepentingan orang lain kita demi kepentingan orang lain terus kita mau, sebenarnya harusnya kepentingan pribadi juga jangan sampai kita abaikan. Ada kebutuhan diri, tapi kalau segalanya diniatkan jadi ibadah jadi aman. Makanya Allah ciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk ibadah. Dan menikah itu adalah ibadah. Dan ibadah yang paling lama adalah ibadah menikah. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi segala sesuatu nilainya adalah ibadah. Kalau kita hidup ini adalah ibadah, bernapas adalah ibadah, tidur adalah ibadah, dan menikah pun adalah ibadah. Oh, itu pahala besar kalau kita itulah. Karena ada sahabat bertanya, memang pahala? Iyalah, kalau kau bersama orang yang lain, dosa enggak? Dosa. Berarti kalau sama istrimu, pahala. Makanya sedekah yang luar biasa. Dan ingat, niatkanlah
jadi ibadah itu kadang makanya innamal a'malu niat. Segala sesuatu sudah bernilai. Tadi Ustaz Air sudah sempat bisik saya. Tadi itu yang tayangan tadi itu sudah sempat pesan gedung. Jadi ini rezeki jodoh aja kan tidak ada yang tahu. Pernikahan itu tidak. Istri saya almarhumah bertanya juga sama saya, Abah kalau saya sudah meninggal nanti jangan menikah lagi. Saya bilang tidak boleh karena itu adalah takdir. Kalaupun saya disibukkan tadi sudah sesuai dengan tausiah tadi saya sambung. Kalau sudah niatkan untuk kesibukan berarti sudah nilai ibadah juga. Bagaimana kita jangan. Jadi bisa jadi adalah sesuatu yang wajib kalau tidak bisa tahan lagi. Tapi jadi sunat kalau ya itulah. Tapi hukumnya mubah ya. Tapi mohon maaf ada lagi nih. Kalau sudah dilihatkan Allah nilai segala usaha kita menilai pahala. Jadi apapun insya Allah. Makanya saya asungkan jempol hormat kepada almarhum yang sudah ada niat tapi tidak kesampaian karena tidak ada yang tahu. Karena ingat ada orang berjodoh di dunia tapi ada nanti jodohnya di akhirat. Amin. Tapi boleh gak sih kalau seandainya orang lupa gara-gara kesibukannya mengabdikan diri buat kegiatan-kegiatan sosial Ustaz melupa untuk menikah itu boleh? Ada beberapa ulama tidak menikah sampai wafat. Karena kesibukan. Jadi saya tidak ambil kita lihat contoh-contoh alasannya. pasti ada alasannya. Ya, benar. Jangan tanya saya, jangan sampai Ya saya Allah. jangan dong. Iya. Ya udah kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah yang mungkin sudah gak sabar nih ya menunggu pertanyaan yang dijawab sama guru-guru kita. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari Instagram. Yang pertama dari Instagram dari @r.hidayat8. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Apakah memilih melajang demi untuk fokus mencari ilmu atau berdakwah? Apakah dibenarkan dalam Islam? Atau justru malah terlarang? Wah ini Ustadz AR nih jawab nih. Ya kan tadi hampir mirip-mirip sama tausiahnya Ustadz Maulana nih pertanyaannya. Iya makanya beliau kemudian menghentikan gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Begini, jadi ada sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah sebelum Ustadz Syam dilahirkan. Jauh sekali. Iya. Nah di dalam kitab itu disebutkan bahwasanya alasan yang paling prinsip dari tidak menikahnya para ulama tadi kata Ustaz Maulana sampai wafat bahkan. Di antaranya bukan karena membenci pernikahan, bukan karena itu, tetapi karena fokus mereka kepada ilmu sampai kelupaan dalam bahasa tanda kutipnya, sampai lupa untuk menikah. Allahu Akbar. Itu sampai kayak gitunya karena bagi mereka adalah mencintai ilmu itu sampai segitu tingginya. Bahkan dalam sebuah riwayat dalam kitab Fadlullah Somad fi Tawdih al-Adabil Mufrad, Syekh Fadlullah Al-Jailani mengatakan dalam kitab itu ada seorang ulama namanya kalau tidak salah anak buah Atta bin Abi Rabah, murid dari Imam Ibnu Abbas. Begitu dia dapat budak dikasih, dia hendak menggaulinya. Pas mau menggaulinya kemudian dia bilang gini, udah kamu saya hibahkan katanya. Kenapa? Ini membuatku jadi lupa akan ilmu kata dia. Tapi ini kasus orang per orang, tidak semuanya seperti itu. Wah. Nah itu makanya saya katakan tadi ada di antara ulama karena bukan membenci, melainkan teralihkan dengan amal-amal yang lain. Mungkin itu terjadi juga sama Ustadz Syam kali gimana? Kayaknya nggak nyampe. Nggak nyampe ke makom itu belum nyampe sih. Kalau Ustadz Syam kenapa menunda pernikahan sampai sekarang belum nikah? Menunda. Belum banyak dapat. pilihan. Ya Allah, gurunya sadis banget Ya sih. Allah, sampai segitunya ditegesin. Saya belain sebenarnya. Tapi ngebelain sambil ditumplek gitu. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram, dari @siti_mrl_jannah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana Islam memandang jika ada seseorang laki-laki yang telah mapan menunda-nunda pernikahan dengan alasan ingin bahagiain orang tuanya dulu. Tetapi dari pihak perempuan yang didekati pengen segera dilamar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Syam nih kita kasih nih. Gimana nih? 3 tahun yang lalu waktu saya lagi sibuk-sibuknya mencari pasangan gitu, untuk dinikahi. 3 tahun lama 3 tahun yang lalu saat waktu Berarti udah 3 tahun sampai sekarang. 25-an gitu, Colongan. ya, 24-25-an gitu saat ibu saya tuh selalu bilang, nanti aja, nanti kalau kau bisa bagi gajimu untuk istrimu dan untuk orang tuamu. Artinya orang tua kami pengen menikmati hasil dari anaknya dulu. Sekarang kebalik, orang tuaku yang pengen aku nikah terus, aku yang lupa cari gitu.
Jadi subhanallah ternyata bagaimana Islam memandangnya tetap kembali kepada hukumnya yaitu mustahab. Ya ini sunnah jikalau kita mengikuti daripada niatnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian bisa menjadi wajib jikalau sudah tidak bisa menahan syahwatnya. Kemudian jikalau ada alasan seperti itu maka seorang wanita bisa minta, si Mbak Jannahnya tadi bisa minta kepada suaminya, bolehkah kalau saya membantumu membahagiakan kedua orang tuamu dan jangan sampai menghalangi si Betul. calon suaminya, si bakal suaminya untuk bahagiakan orang tuanya. Artinya Benar. yakinkan bahwa dengan bersamaku aku tidak menjadi penghalang untuk engkau membahagiakan kedua orang tuamu. Jadi menikah itu bukan berarti ya menjadi penghalang untuk membagikan orang Betul. tuanya dia. Iya, karena saya juga Saling dulu begitu. membantu. Saya kan nikahnya telat karena saya juga berbakti sama orang tua saya. gitu Terus ya. saya tanya istri Cari saya, alasan, mau kalau itu enggak, cari alasan. mau enggak, Iya, itu mau dia. enggak engkau bantu saya berbakti sama ibuku. iya, Dia iya. bilang, aku mau, baiklah kalau begitu. Masya Allah. Iya, Masya Kalau Allah, Ustaz Syam luar kayaknya udah gak sunnah lagi nih, kayaknya udah Apa? wajib. Wajib Itu kayaknya. jerawatnya udah gede banget. Aduh di sebelah dia. subhanallah. Pas banget Iya, lagi. iya. Jamaah di rumah kan, Iya, iya. jamaah di rumah kan nggak tahu kalau dia punya jerawat dua. Kelihatan, facial. kelihatan. Kelihatan. Ini buat jamaah yang ada di rumah, saya mau nanya juga sama Ustaz Maulana nih. Ada lagi Apa nih lagi ya. nih? Ada pertanyaan, kalau ada laki-laki atau wanita nih, udah mapan, udah siap jodoh ya, udah disiapin semua, tiba-tiba ini pandemi ya. Terus dijadiin alasan sama dia, ditunda pernikahannya. Kata ditanya, kapan mau nikahnya? Antar aja deh, habis pandemi selesai. Itu gimana tuh hukumnya? Tidak boleh. Itu baru-baru kan ada lihat ini ya menikah di Apa tuh? Wisma Atlet. Wisma. Nggak ada. Corona bukan jadi alasan kalau orang tidak menikah. Kemarin ada teman saya udah lahiran. Udah lahiran. Awal-awal corona. Bella. Iya, Oh, udah iya. lahiran. Udah lahiran. subhanallah. Gara-gara corona dia tetap nikah. Akhirnya sudah punya anak. Udah, Nikah ya. ditunda-tunda. Ya udah. Nggak boleh ditunda-tunda. Tar. Jangan jadikan alasan corona. Corona Pak, Mama, Pak. Bapak nanti Kenapa? jelasin ntar aja Pak. Bapak jangan Jangan emosi emosi. sekarang. Saya kantor cuma nanya KUA sedikit tidak doang. nutup. Jangan Tetap emosi. membuka. Udah. Jangan Oke, buat emosi. jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi karena panjang jawabannya. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kata corona, saya nggak punya salah. Ngapain saya lagi?